Maka hadis Nabi melakukan sholat 11 rakaat itu adalah bukan tarawih, tapi witir. Karena itu dilakukan di Ramadan dan luar Ramadan sesuai dengan hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang banyak orang menggunakan hadis Aisyah ini untuk bab sholat tarawih. Sholat witir dibabkan sholat tarawih. Lalu kalau ada orang tarawih 8 rakaat atau 6 rakaat, itu babnya nggak ada, bab sangat sederhana. Kalau ada orang tarawih 8 rakaat adalah sah. Akan tapi yang menjadi masalah memastikan lalu inilah sholat tarawih Rasulullah, yang lebih dari itu adalah salah, itu nggak dibenarkan. Sebab 8 rakaat dan 3 itu 2 sampai 4 kali 4 8, 3 rakaat itu sholat witir ya Rasulullah. Baik, lalu berapa bilangan tarawihnya Nabi Muhammad? Kita sebutkan di sini, tentunya ini singkat. Ada beberapa hadis ceritanya Nabi itu melakukan sholat lalu diikuti sahabat Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Semakin banyak lalu Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi takut diwajibkan untuk umatnya nanti. Sayangnya Nabi itu. Jadi pernah Nabi melakukan sholat sendiri, diikuti beberapa sahabat Nabi, baru diikuti yang lainnya, diikuti yang lainnya. Itulah sholat Nabi di malam bulan Ramadan yang disebut sebagai sholat tarawih. Bilangannya berapa? Tidak disebutkan bilangannya. Dalam riwayat semuanya tidak menyebutkan bilangannya. Nah, jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Nah, kalau tidak ada bilangannya ya terserah dong. Nggak ada bilangannya kok. Yang penting ya mulai di malam Ramadan. Pengurus masjid agar tahu ini, agar bisa menegakkan berapa hendaknya rakaat sholat masjid, sholat tarawih di masjidnya. Yang penting jangan ribut deh. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling lirik-lirik yang merendahkan. Jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Dan yang menukil bilangan dari Nabi itu adalah ternyata bukan sholat tarawih tadi yang kita sebutkan, sholat witirnya Rasulullah. Baik, pada zaman Nabi tidak ada bilangan. Jadi karena tidak ada bilangannya, bilangan apapun termasuk qiyamul lail yang bisa disebut sebagai sholat tarawih. Ini sholat yang 5 waktu dan sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini riwayat-riwayat yang sahih itu dikerjakan dengan 11. Dari Nabi SAW 11, dan sahabat-sahabat mengerjakan juga dengan 11 rakaat. Bisa dikerjakan dengan 2 kali, dikerjakan 2 rakaat 5 kali, witirnya 1, atau 2 rakaat 4 kali, witirnya 3. Dan untuk witir dikerjakan yang terbaik dengan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Kalau dikerjakan langsung 3 rakaat salam boleh. Wallahu a'lam bishawab ya. Pertama, ada poin yang pertama, para ulama sepakat bahwasanya sholat tarawih yang terbaik adalah 11 rakaat dengan tumakninah dan panjang ya. Karena di antara sholat yang dicintai oleh Allah adalah tulul qunut, yaitu jika berdirinya lama ya. Berdirinya lama maka itu sholat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat 11 rakaat. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ma zada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan akthar min 11 rak'ah akthar an 11 rak'ah. Rasulullah SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan ya. Tetapi apakah di lebih dari 11 tidak diperbolehkan? Maka pendapat yang kuat, dan saya tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini ya, bahwasanya jumhur ulama 4 mazhab dan juga para salaf, para tabi'in, para immatul arba'ah, mereka mengatakan tidak ada batasan tertentu dalam jumlah bilangan rakaat tarawih ya. Dalilnya apa ya? Jadi dalilnya yang pertama, hadis Ibnu Umar, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebagian riwayat orang Arab Badui. Datang kepada Nabi kemudian berkata, dalam sebagian riwayat dia mengangkat suaranya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa sholatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana tata cara salat malam? Dan antum perlu ingat, orang Arab Badui mengeraskan suara, dan orang Arab Badui tidak tinggal bertetangga dengan Nabi, tapi dia tinggal jauh. Dan dia datang bertanya, kemudian dia akan pergi. Bagaimana tata cara salat malam? Maka Nabi mengatakan, "Sholatul lail masna masna." Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumus subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau seorang sudah salat subuh 2 rakaat, salat malam 2 rakaat 2 rakaat, dan dia khawatir subuh, maka hendaknya dia witir 1 rakaat. Ini dipahami bahwasanya Rasulullah SAW membuka bebas 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat sampai apa? Sampai subuh. Nabi tidak mengatakan tidak boleh lebih dari 11. Tidak ada lafal demikian. Kalau ada yang berkata, "Ustaz, mungkin orang Arab Badui ini sudah tahu jumlah rakaat." Jangankan jumlah rakaat, sedangkan tata cara salat pun dia tidak tahu. Apalagi Nabi seringnya salatnya dalam rumah, yang ketahui istrinya. Ini orang Arab Badui, bukan tetangga Nabi loh. Ini Arab Badui. Jadi dia tidak tahu tentang bagaimana tata cara salat malam, terlebih lagi tentang jumlah rakaat salat malam. Maka ini dipahami oleh seluruh para ulama bahwasanya
tidak mengapa lebih dari 11 rakaat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW pernah sholat tarawih bersama sahabat beberapa hari. Biasanya Rasulullah SAW sholat tarawih sampai menjelang sahur. Suatu hari Rasulullah SAW sholat tarawih bersama sahabat sampai tengah malam. Setelah tengah malam Rasulullah SAW selesai, sudah 11 rakaat selesai. Maka sebagian sahabat minta tambah, berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tambah lagi, masih panjang malam, sholat lagi. Dan lihat bagaimana iman para sahabat. Kita kalau imamnya sholat dari jam 8 sampai jam 12 selesai, kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, baru sekarang selesai. Ini sahabat Nabi baru sudah selesai tengah malam masih pingin tambah. Ya, kata sebagian ulama, ini dalil para sahabat tidak memahami terlarangnya minta lebih dari 11. Makanya mereka minta apa? Tambahan rakaat. Enggak mungkin sahabat sholat duhur, ya Rasulullah tambah dong sholat duhurnya, kan enggak mungkin. Karena mereka tahu sholat duhur cuma 4 rakaat. Tapi waktu sholat malam mereka minta tambahan. Berarti mereka memahami tidak ada batasan dalam rakaat sholat apa? Sholat tarawih. Dalil yang ketiga dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Talq bin Ali, ya. Dia pergi, kata anaknya, zarona abi wa amsa indana wa aftara indana. Ayahku mengunjungi aku, menziarahi aku, kemudian tiba waktu sore, dia pun berbuka di rumahku. Kemudian dia shalla bina, dia pun jadi imam di kampungku. Jadi dia imam di kampung anaknya. Kemudian menjadi imam wa aftara bina, sampai aftara bina sampai salat witir selesai. Thuman hadara ila qaumi. Setelah dia selesai salat sampai witir selesai, dia pergi ke kampungnya sendiri. Ternyata orang kampungnya nungguin dia. Mereka tidak tahu kalau dia sudah sholat di kampung anaknya. Suruh jadi imam lagi. Bayangkan sudah selesai. Kemungkinan besar ini sudah 11 rakaat, kemungkinan besar. Ternyata dia sholat lagi ronde kedua jadi imam. Sampai tiba waktu witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain jadi imam witir. Kenapa Anda tidak jadi imam witir sekalian? Kata dia, saya sudah sholat tadi. Kata dia, sami'tu Rasulullah SAW yaqul la witrani fi lailah. Saya mendengar Nabi berkata tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ini kemungkinan besar sahabat ini sholat lebih dari 11 rakaat. Dari situ yang dipahami oleh para salaf. Imam Malik sampai sholat 40 rakaat di kota Madinah, ya. Kenapa disebut dengan sholat tarawih? Karena tarawih itu jamak dari tirwahah yang artinya istirahat. Karena dahulu orang kalau sholat 2 rakaat lama, kemudian istirahat lagi. Kemudian sholat lagi 2 rakaat lama, istirahat lagi. Kemudian sholat lagi 2 rakaat lama, istirahat lagi. Kalau kita dari awal sampai akhir langsung istirahat, ya. Karena memang sebentar-sebentar, ya. Jadi seperti itu dulu, begitu tata cara sholatnya sehingga dikatakan tarawih. Nah di kota Madinah mereka memperbanyak sholat. Mereka tanpa jadi orang di Mekah mereka sholat, kemudian mereka tawaf, kemudian mereka sholat lagi, mereka tawaf lagi. Maka orang Madinah, penduduk Madinah ingin menyaingi penduduk Mekah. Disebut dalam sejarah demikian. Maka mereka memperbanyak sholat sampai Imam Malik sholat 40 rakaat. Dan dalam hadis ada 2 yang jadi perhatian syariat dalam masalah sholat malam. Dalam masalah sholat secara umum. Yang pertama, tulul kunut, lamanya berdiri itu dituntut dalam sholat. Yang kedua, kasratus sujud, banyaknya sujud. Ya, fa inni ala dzikrika bi kasrati sujud. Tolonglah aku dengan, kata Nabi, agar bisa mendoakan engkau dengan memperbanyak sujud. Dari sini ada orang yang kuat berdiri lama-lama, sujudnya tidak banyak. Ya, maka ini baik dan ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada orang yang dia tidak kuat berdiri lama, maka supaya sholatnya bisa lama, dia perbanyak apa? Sujud. Yang penting tempo sholatnya juga lama, tapi dengan cara memperbanyak sujud. Maka saya katakan pendapat jumhur, pendapat salaf boleh lebih dari 11 rakaat. Dan saya tidak tahu ada ulama salaf yang mengatakan lebih dari 11 rakaat tidak boleh. Saya tidak tahu. Setahu saya yang mengatakan bid'ah hanyalah Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam. Dia mengatakan salat 23 rakaat bid'ah, dan dia adalah ulama abad 11. Dia ulama abad ke-11. Yang lainnya saya tidak. Yang dekat dengan sunnah 11, lebihnya mustahab, boleh. Dah mau tarawih sama sekali, dah apa-apa. Ini kan sunnah. Yang melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan tidak dapat apa-apa. Tapi yang rugi siapa? Asal kalau mau tarawih jangan 23 rakaat 7 menit. Itu yang tidak boleh. Itu baru tidak boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul laili, ya, salat malam itu qiyam masna. Silahkan Anda boleh tunaikan minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam,
Jadi Anda bisa mulai dengan 2 rakaat kemudian salam, ya. Selesai 2 rakaat kemudian salam. Sampai berapa rakaat ya Rasulullah? Ya. Ternyata beliau tidak sebutkan berapa rakaatnya. Yang menarik beliau sebutkan batas waktunya. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Dan jika Anda sedang menunaikan salat ini tiba-tiba khawatir fajar akan segera datang, masuk waktu sahar, ya, maka segera tutup dengan tunaikan 1 rakaat witirnya. Witir 1 rakaat. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang salat dari ba'da isya 2 rakaat sampai menjelang fajar, berapa rakaat itu salatnya? Kalau dalam teori ilmu hadis ini menunjukkan pada bilangan banyak tanpa batasan, ya, sepanjang ada kemampuan. Ya. Jadi standar pertama, saya ulang, standar pertama dalam jumlah bilangan rakaat tarawih, ya, atau qiyam itu, kata Nabi, pertama silahkan sesuai dengan kemampuan, kami tidak berikan batasan khusus. Ya, tapi minimal 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Jelas? Tapi kita bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak diberikan tuntunan standar dari rakaat, khawatirnya nanti orang seenaknya saja. Ya, malam ini 2, besok baru 4, ya. Besoknya lagi 6, besoknya lagi turun ke 2 lagi. Ya. Maka tidak akan stabil ibadahnya, ya, semaunya, seenaknya. Apakah berkenan Rasulullah SAW, ya, menyontohkan kepada kami bilangan standar yang kiranya mudah diikuti? Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, bagaimana sifat salatnya Nabi SAW. Ya. Maka kemudian dijawablah dan direkam di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1147 dan di hadis Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, selama bersama saya, lihat kalimatnya, selama bersama saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat qiyamnya di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari ada 11 raka'atan, 11 rakaat. Hadis yang pertama. Ya. Baik, pelan-pelan fokus, kalau ada tambahan spidol barangkali bisa enggak melengkapi. Ya. Di 1 ini redaksi 11 rakaat yang standar, ya. Bagaimana cara menunaikannya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Pertama, beliau lakukan dulu 4 rakaat, kemudian salam. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi, kemudian salam. Thumma yusalli thalathan, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Jika Anda kemudian menemukan di sebagian tempat ada orang tertentu atau saudara kita menunaikan salat qiyamnya dengan 11 rakaat, urutan kemudian 4, kemudian 4, kemudian 3, itu benar. Ya, disandarkan pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jelas sampai sini? Baik. Apakah kemudian harus 4-4-3 saja? Ternyata keterangan Ibnu Abbas, ya, hadis Muslim nomor hadis 764 menyampaikan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bibinya Maimunah. Ya. Kan Rasulullah tidak setiap malam di rumah Aisyah, kan? Ya, kadang di tempat istri beliau yang lain, di Ummu Habibah, Ummu Kulthum, ada Maimunah, ada Zainab. Nah, saat menginap di rumah bibinya Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, saya bacakan hadisnya, kana salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami saksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan, 13 rakaat. Ya, Masya Allah. Nanti kita lihat, ya. Dan ternyata 13 rakaat ini pun inti salatnya 11 juga. 11 juga. Ya. Di inti salatnya 11 rakaat, yang 2-nya itu dikenal dengan istilah khafifatain. Pelan, ya, nanti saya terangkan. Ya, khafifatain. Ya. Khafifah itu ringan, ya. Khafifatain 2 rakaat yang ringan, ya. Maksudnya pembuka salat. Kalau kita warming up lah, ya, supaya sebelum kita tunaikan yang intinya, hati kita sudah ada ketersambungan dengan Allah. Kenapa disebut khafifah ringan? Karena sholat ini saat ditunaikan, itu Anda tidak membacakan iftitah dan surah, hanya Al-Fatihah saja. Ya, jadi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung ta'awudz, ya, sampai selesai Fatihahnya, kemudian Anda langsung rukuk, i'tidal, sujud, demikian selanjutnya sampai 2 rakaat. Ya, karena itu disebut ringan. Jadi nggak usah baca surat, ya. Ya, Nabi aja nggak baca, masa Anda mau baca, ya? Jangan terlampau soleh, ya. Baik, cukup sampai Al-Fatihah saja. Taib, yang 11 rakaatnya ini intinya.
Ini intinya. Ternyata ditunaikan 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, dan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam plus witir 1. Kalau berhenti di 8, witirnya 3. Baik. Jadi saat Anda misal mendapati di satu tempat atau Anda sendiri yang melakukan 11 rakaat dengan rumusnya 2 2 2 2 ditutup dengan 3 rakaat witir atau 1 witir di akhir, maka itu pun sah dilakukan berdasar hadis yang tadi kami sebutkan. Jelas di sini? Oke, jadi tidak ada masalah di sini. Baik. Yang selanjutnya, sekali lagi. Bukankah Nabi terkadang salat dengan sahabat yang lain? Bahkan di Ramadan 3 malam beliau salatnya kan dengan sahabat lain ya. Beliau tunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istri-istrinya atau di rumah beliau ya. Baik, keterangan Umar bin Khattab dikuatkan oleh Utsman bin Affan, bahkan nanti Ibnu Abbas juga meriwayatkan ini. Nabi pernah menunaikannya dan Umar kemudian menguatkan, memilih dengan 20 rakaat plus 3 witir. Ini 11, 13, ini 23. Ya, 23. 20 tarawihnya, witirnya 3. Masya Allah. Bahkan nanti ada yang sampai 36. Ya. Ada yang sampai 40 Ubay bin Ka'ab ya, dan jadi imam nanti di masa Umar bin Khattab ya. Tapi kalau rumusnya di atas 11, di atas 13, misal sampai 23, 36 dan selebihnya, maka rumusnya tidak menggunakan 4 tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya, sampai 10 kali baru witirnya 3. Oke? Jadi di sini ada kemudahan bagi kita dalam menunaikan salat qiyam dalam bilangan ini. Silahkan Anda tunaikan semampu yang bisa kerjakan. Ini ada batasannya. Silahkan dipilih. Ya. Di Madinah misalnya, kalau Anda umrah sekarang, ikut tarawih di sana, itu dari sejak zaman Imam Malik sampai sekarang rata-rata 36 rakaat. Anda akan salat 36 rakaat, witirnya 3. Kalau Anda ke Mekah itu 23 rakaat. Ya, 20 qiyamnya, 3-nya witir. Lingkaran sekitarnya sebaliknya lagi 11, ya. Baik Syekh bin Baz memilih 11, ya. Kemudian ada yang 13, gak ada masalah, ya. Bahkan ada yang sampai 40. Ya. Jadi kalau kita masih mengacu pada dalil-dalil ini, silahkan ada yang bisa menjadi standar patokan untuk kita. Yang salah tetap satu golongan saja, yang tidak sholat. Jadi sepanjang masih ada yang sholat, ya kaidahnya ada di sini, maka tidak perlu kita berselisih pada sesuatu yang dituntun oleh Nabi. Jelas ya? Cuma nanti di akhir kita akan lihat, kalau Nabi menunaikan 11, bagaimana cara sholatnya? Ya kalau sekiranya ditunaikan 20, bagaimana cara sholatnya? Nanti di situ baru kita paham, oh ternyata kalau 11 begini maksudnya. Kalau 20 segini arahnya, ya? Jelas ya? Baik. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah. Cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma'. Sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma', dan ini ijma' yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan ala 11 rakaat, tak pernah lebih dari 11 rakaat. Jelas di situ disebutkan 11 rakaat, tak lebih tak kurang. Lalu yang 23 itu datangnya dari mana? Itu riwayat disebutkan oleh jumhur ulama dari kalangan ahli fiqih, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, Daud Zahiri, jumhurul ulama, mayoritas ulama, annan nasa kanu yusalluna ala ahdi Umar. Sesungguhnya kaum muslimin salat pada masa Umar bin Khattab
wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib 20 rakaatan. Mereka salat 20 rakaat. Sepakat jumhur ulama. Pada masa Umar bin Khattab, nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab melihat orang salat setumpuk di sini, setumpuk di sini. Lalu kata Umar bin Khattab, alangkah indahnya kalau disatukan menjadi satu. Imamnya diangkat Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar bin Khattab melihat kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah salatnya beramai-ramai 20 rakaat, apa kata Umar bin Khattab? Ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah inilah dia, kata beliau. Apa kata Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, wa aktsaru ahli ilmi, mayoritas ulama ala ma ruwiya an Umar, seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, wa ala ghairihima min ashabin Nabi, dari Umar dan Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang selain mereka berdua, selain Umar dan Ali bin Abi Thalib, min ashabin Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi SAW, 20 rakaatan, 20 rakaat. Wa huwa qaulu Tsawri, itu juga pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Ibnul Mubarak, dan Imam Ibnul Mubarak, wa Syafi'i. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abdullah Ibnul Mubarak, dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan 20 rakaat. Wa qala hakadha adraktun nasa bi Makkah, begitulah saya melihat orang di Makkah Al-Mukarramah yusalluna 20 rakaatan, mereka salat 20 rakaat tambah witir 3, 23 rakaat. Tapi Imam Malik agak berbeda sedikit. Malik bin Anas yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah itu, Imam Maliki meninggal tahun 179 Hijrah, wa dhahaba Malikun ila annaha 36 rakaatan. Sedangkan menurut Imam Malik bin Anas, salat tarawih itu 36 rakaat tambah witir 39. Loh, dari 23 kenapa bisa menjadi 39? Kenapa bisa terjadi pembengkakan jumlah tarawih begitu? Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Anna ahlal Madinata kanu yusalluna hasittan wa salasina. Orang Madinah salat 36 rakaat untuk mengimbangi orang Makkah. Jadi orang Makkah itu setelah 4 rakaat mereka tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang Makkah tawaf, orang Madinah tak bisa tawaf karena tak ada Ka'bah. Maka di sela-sela itu mereka tambah lagi 4 rakaat orang Makkah tawaf, habis itu sambung lagi. Orang Madinah tak bisa tawaf, ditambahnya lagi rakaatnya tapi bacaannya pendek. Itulah kenapa orang Makkah 23, orang Madinah 39 rakaat. Jadi tak usah bingung tentang masalah jumlah rakaat ini. Lalu kemudian apa kata Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah? Disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, anna tarawih kanat awalan 11 rakaat. Tarawih itu pada awalnya 11 rakaat. Wa kanu yutiluna al-qiraah, 11 rakaat tapi ayatnya panjang. Sampai-sampai ada satu riwayat menyebut Nabi Muhammad SAW itu rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Bayangkan itu panjang sekali. Fathaqula alaihim, berat, tak sanggup mereka. Rakaat pertama udah 2,5 jam lebih. Fakhaffaful qira'ata, lalu bacaannya mereka perpendek. Wazadu fi adadir rakaat, bacaannya diperpendek, jumlah rakaatnya ditambah. Fakanu yusalluna 20 rakaat, mereka salat 20 rakaat biqira'atin mutawassitatin, tapi bacaannya sedang, 1 juz 1 malam. Summa khaffaful qira'ah, kemudian bacaannya diperpendek lagi. Wa ja'alur raka'ati 36, kemudian diperpendek lagi, bacaannya pendek, rakaatnya diperpanjang menjadi 39 rakaat. Lalu kesimpulannya apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau disebut Al-Hafiz itu berarti hafalan hadisnya 300.000 hadis, bukan tanggung-tanggung. Apa kata Al-Hafiz? Setelah digabungkan beberapa riwayat ini,
anna dzalikal ikhtilafa, ikhtilaf antara 11 dengan 23 dengan 39 ini bihasbi tatwilil qiraati wa takhfifiha, itu dilihat dari bacaannya panjang atau pendek. Fahaisu tatulul qiraatu tuqallal ar-raka'at, kalau bacaannya panjang maka rakaatnya sedikit. Tapi kalau bacaannya pendek, ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Begitu kesimpulan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wah, saya mau rakaatnya sedikit sajalah, 11 rakaat. Bagus, ayatnya panjang. Tapi kalau mau ayatnya ayatnya pendek-pendek saja. Ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Jurusnya 2 saja. Kalau rakaatnya sedikit, ayatnya panjang. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya pendek. Begitu kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa pendapat Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia rahimahullah, sudah meninggal dunia? Fal afdal, ini kata Syekh Ibnu Baz, fal afdal, yang paling afdal, lil makmum, bagi makmum, ayyaquma ma'al imam, dia ikut dengan imamnya hatta yansharif, sampai imamnya selesai. Jangan potong tengah jalan, ikut sama imam. Sawa'un shalla 11 rakaat, apakah imamnya itu salat 11 rakaat, au 13 atau 13, au 23 atau 23, au ghairu dzalik, atau selain itu. Tengok, coba lihat apa kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Kalau imammu itu salat 11 rakaat, ikut. Kalau 13 rakaat, ikut. Kalau 23 rakaat, ikut. Au ghairu dzalik, atau selain itu. Kalau begitu dia mengakui ada salat tarawih yang 39 dan lebih daripada itu. Hadza huwal afdal, inilah yang afdal. Ayyutabi'al imama, mengikuti imam hatta yang sarifa, sampai imamnya selesai salat. Wassalasa wal ishruna, 23 rakaat itu fa'alaha Umar, itu dilakukan oleh Umar radhiyallahu an, wassahabatu, dan para sahabat. Falaisa fiha naqsun, itu tidak ada kekurangan, jangan disepelekan, jangan dikecilkan. Walaisa fiha ikhlal, tidak ada kekacauan, tidak ada kerusakan. Bal hiya minas sunan, itu termasuk dari sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah khulafair rasyidin. Memangnya kita disuruh ikut Umar? Iya, mana hadisnya? Alaikum bisunnati, ikutlah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, yang mendapat hidayah dari Allah sesudah aku mati nanti. Abu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geram.